Bab 1286. Metode rahasia untuk menerobos. Saat berbicara, tubuh Deani Liu tiba-tiba muncul sebuah nafas. Merasakan bahwa Deani Liu ada sedikit berniat buruk, dalam hati Erik Qin bergidik dan mundur dengan tiba-tiba. Erik Qin masih ingat bahwa saat pertama kali bertemu Deani Liu, wanita ini pernah menunjukkan ekspresi seperti ini. Kemudian tiba-tiba berpindah sampai ke depan tubuh sendiri, mencoba meraih cambuk iblis miliknya sendiri. Ekspresi mata ditambah kata-kata kali ini hampir sama persis. Apa yang akan dilakukan Deani Liu, benar-benar mengerti tanpa menjelaskan. Waktu pertama, Erik Qin lalu menggunakan transisi alam semesta dan mundur dengan cepat. Namun pada saat Erik Qin menghilang dalam sekejap, sosok Deani Liu sudah diam-diam muncul. Terakhir kali dia terluka belum sembuh, tidak menyentuh sisi Erik Qin, tetapi kali ini, begitu Deani Liu mengacungkan jari-jarinya keluar, dia awalnya ingin menyeka leher Erik Qin, tetapi malah hanya memegang kerah baju Erik Qin. Kemudian jarinya mengguncang dan merobek sepotong kain. Kamu ini reaksinya sangat cepat. Deani Liu terkekeh, cukup puas dengan penampilan diri sendiri. Dia telah kehilangan sepotong kain pakaian ini juga tidak terus mengejarnya. Lelucon kamu ini sangat membosankan. Erik Qin berkata dengan mengerutkan kening. Cis, bukankah itu hanya sepotong kain pakaian yang robek? Deani Liu berkata tanpa penyesalan. Erik Qin giginya sedikit gatal memandang Deani Liu, pakaian utuh diri sendiri telah dirobek sepotong. Dia ternyata seperti baik-baik saja. Wanita ini benar-benar kurang dihajar, berkata bertindak langsung bertindak, benar-benar sebentar gembira sebentar marah. Ketika kelak diri sendiri bisa mengalahkan dia, pasti harus mendidik dengan baik-baik, membiarkan dia tidak berani begitu sombong lagi. Luka aku pulih juga waktunya untuk memenuhi janji. Deani Liu melemparkan sepotong teknik giok kepada Erik Qin dan berkata, ini adalah metode rahasia yang menjanjikan kamu untuk menerobos, ini adalah rahasia keluarga kami, kamu telah menguntungkan banyak kali ini. Tetapi sebaiknya kamu tidak tunjukkan pada orang lain, jika tidak akan dibunuh oleh keluarga aku. Erik Qin meraih teknik giok ini, dalamnya merupakan sebuah warisan teknik. Lagi pula kamu ini terlalu licik, aku sampai sekarang baru menyadarinya, jika kamu ingin melindungi aku, maka harus aku memiliki kultivasi yang cukup, 15% dari cairan spiritual ini, aku telah kehilangan sebuah metode rahasia, benar-benar kerugian besar. Deani Liu melompat ke atas pohon dan duduk, menggoyangkan sepasang kaki putih yang panjang. Ngomong-ngomong, aku masih belum menanyakan kamu, apa kultivasi kamu sekarang, dan kenapa kamu pergi ke keluarga Song? Kata Erik Qin. Deani Liu ini, mendengar kabar dari zona inti keluarga Song, masih bisa mundur dengan selamat, tentunya bukan fase distraksi kelas bawah yang dapat melakukan. Tetapi dia ada aura khusus yang menyelimuti tubuhnya, sama sekali tidak bisa menilai kekuatannya. Pergi ke keluarga Song tentu saja adalah aku bersedia pergi. Mengenai kultivasi, kamu bisa menebak sesuka hati. Deani Liu tersenyum, jelas tidak berencana memberitahu Erik Qin. Kamu wanita ini, seharusnya bukan seorang pencurikan. Menggelengkan kepalanya, Erik Qin juga malas menghiraukan dia lagi, langsung pergi ke samping fragmen mata air suci, mulai menarik cairan spiritual. Kalian siapa yang duluan? Erik Qin menatap ke arah Ye Zun beberapa orang dan berkata. Dia berjanji akan menaikkan satu level beberapa orang, sekaranglah waktunya. Beberapa orang sedikit bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, tetapi juga sedikit malu untuk berbicara. Erik Qin, jika tidak kamu menerobos dulu, kata Ye Zun. Terobosan aku ini mungkin jauh lebih lambat dari orang biasa. Tidak perlu membuang waktu, membuka sebuah lubang di fragmen ini dan menyerap bersama-sama. Erik Qin menggelengkan kepalanya dan berkata. Terhadap hal ini, Erik Qin juga ada sedikit tidak berdaya.
Sejak diri sendiri menerobos level ke-9, kerohanian telah menambahkan 3 klasik emas yang ditinggalkan oleh ayahnya. Setiap kali diri sendiri menyerap cairan spiritual, akan ada sebagian reiki yang diserap oleh klasik ini. Erikin memperkirakan bahwa nanti diri sendiri meningkatkan kultivasi dan menerobosnya, klasik ini akan menyerap semakin sengit. Terakhir kali diri sendiri telah menyiksa sepanjang malam, baru membiarkan pusaran air ini mengubah menjadi klasik. Sekarang mau membiarkan benda ini terbuka, khawatir akan menghabiskan lebih banyak waktu. Tuan Yun yang pertama, kultivasi dia adalah yang tertinggi, setelah terobosan, juga bisa memberi kita jaminan ekstra. Ye Zun berpikir sejenak dan berkata. Erikin juga mengangguk kepala. Cairan spiritual ini sama sekali tidak dapat digunakan habis, semuanya harus menerobos, dia tidak peduli siapa yang duluan dan siapa yang belakangan. Apakah ini pantas? Tuan Yun ada sedikit malu, perasaan rumit yang tidak terkatakan di dalam hatinya. Sebelumnya hubungan di antara mereka adalah musuh, karena Erikin telah mengambil jiwa hidup dia, juga ada musuh yang kuat seperti keluarga Chai, semua orang baru terpaksa bersatu. Setelah itu melarikan diri dari keadaan sulit, Erikin dapat mengembalikan jiwa hidup diri sendiri. Dia sudah sangat bersyukur, jadi bersedia tinggal di sini dan membantu beberapa orang melindungi menerobos. Tetapi sekarang, beberapa orang bersedia membagikan sebagian cairan spiritual mata air suci yang langka ini kepada diri sendiri. Ini benar-benar terlalu berharga. Pak Yun, kamu jangan omong kosong lagi, seperti waria saja, cepatan, kata Ye Zun. Tetapi setelah selesai mengatakan ini, Deani Liu dan Jerin Gu menatap dia dengan sedikit tidak senang. Ekspresi Ye Zun menjadi kaku, buru-buru batuk 2 kali. Baik, jika begitu aku tidak sungkan lagi. Hati Tuan Yun menghangat, ada sedikit terharu. Dia berjalan mendekat, membuka sebuah lubang di sisi lain fragmen itu, mulai duduk bersila dan menyerapnya. Erikin juga duduk, menarik cairan spiritual ke dalam tubuhnya. Sialan, memang benar-benar seperti ini. Erikin memaki secara diam-diam di dalam hatinya, cairan spiritual memasuki tubuhnya, klasik keemasan dari laut kesadaran langsung bereaksi seketika, segera ada sebagian langsung diserap oleh klasik ini. Namun bagian lainnya juga diubah menjadi reiki, meningkatkan kultivasi diri sendiri. Sebagian kecil malah diserap oleh Yulita Su. Orang ini akan tidur sampai tua. Erikin ada sedikit tidak berdaya, sejak Yulita Su tiba di kota kuno Donghuang, lalu terus tidur sampai hari ini, telah menjadi rumah paku laut kesadaran diri sendiri. Erikin terkadang juga sedang curiga, sebenarnya dia benar-benar adalah kelompok burung vermilion atau seekor babi. Menyatukan pikirannya, Erikin kemudian menggunakan teknik dan mencoba yang terbaik untuk merebut cairan spiritual. Di sisi lain, diri sendiri juga sedang mempelajari isi dari teknik giok yang diberikan Deani Liu kepada diri sendiri. Di dalam teknik giok Deani Liu itu, tidak hanya ada sekumpulan metode rahasia, tapi juga ada banyak pengalaman terkait untuk menerobos fase distraksi. Saat membaca, Erikin juga semakin paham situasi saat meningkatkan fase distraksi. Ternyata perbedaannya begitu besar. Erikin menarik nafas dalam-dalam. Fase keilahian meningkat sampai fase distraksi, sangat berbeda dengan sebelumnya. Di masa lalu peningkatan alam besar, paling kuat hanya kesusahan guntur yang lebih kuat, kemacetan lebih sulit, dan perlu menyerap lebih banyak reiki. Tetapi ciri utama dari fase distraksi adalah pemahaman tentang sumber energi langit dan bumi. Praktek kultivator adalah sejenis proses pengalaman yang secara bertahap mendekati kebenaran dunia. Namun antara langit dan bumi, sumber energi segala sesuatu adalah jalan yang perlu dikuasai sebelum bersentuhan dengan kebenaran. Mengapa api menyala? Mengapa ruang berubah? Siklus tahun semuanya adalah manifestasi dari semacam sumber energi dunia.
Mengendalikan kekuatan sumber energi juga berarti memiliki pemahaman tentang aturan pergerakan langit, dan semakin menguasainya, juga akan semakin jelas terhadap pengoperasian seluruh pergerakan langit. Namun selain memiliki lebih banyak metode, juga memungkinkan diri sendiri untuk memiliki kemungkinan yang lebih besar ketika aku sedang menggabungkan sumber energi. Erikin membalik-balik kata-kata di teknik giok, terus-menerus memilah-milah pikirannya. Ketika fase keilahian kultivator sedang menerobos, jiwa akan memasuki sebuah ruang khusus, diri sendiri berjalan kemari sepanjang jalan, semua pemahaman terhadap semua hal di dunia akan diutarakan dalam bentuk khusus. Atau adalah sebuah kolam atau sebuah pohon besar, asalkan petik atau tangkap sumber energi, maka sama saja memilih benda tersebut. Setelah meningkatkan sampai fase distraksi, maka akan memiliki sumber energi yang sesuai. Semakin banyak yang ditangkap, maka semakin banyak sumber energi yang dimiliki. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.